Dan telah bergabung di CNN Indonesia News Hour pada hari ini, Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat siang, Pak Daryono. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Pak Daryono, ini terkait dengan gempa di perairan selatan Jawa Barat Sabtu malam. Apa saja info yang didapat dari pengamatan BMKG? Iya, jadi gempa ini memang sangat menarik untuk kita kaji, Mas, bahwa eh, ternyata Jawa Barat itu tidak hanya diancam oleh gempa megatrust atau gempa sesar aktif di daratan, tetapi sumber gempa zona Benioff di bawah megatrust itu juga menjadi potensi ancaman yang destruktif ya. Seperti yang terjadi tadi malam, gempa berkekuatan 2 itu bersumber di bawah zona megatrust yang kita kenal sebagai gempa intraslab ya. Jadi lempeng Australia yang menunjam ke bawah Jawa Barat itu pecah dan memancarkan gelombang seismik, dan ground motion-nya itu memiliki karakteristik lebih kuat dari gempa-gempa yang magnitudo sama dengan sumber lain itu lebih besar, Mas. Jadi katakanlah 6,2 itu bersumber di intraslab seperti tadi malam, dan jika terjadi gempa 6,2 di megatrust itu masih gede yang terjadi di intraslab seperti tadi malam itu. Sehingga kita melihat sebaran itu begitu sangat luas, Mas. Bahkan 3 kabupaten terdampak seperti Sukabumi, kemudian Garut, Tasik, itu banyak sekali rumah yang mengalami kerusakan. Dan guncangannya itu juga sampai di Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan terenggalek Jawa Timur. Ini menariknya gempa intraslab, Mas. Dan gempa ini unik karena tidak diikuti gempa susulan yang banyak ya. Karena sumber gempa intraslab itu ada di dalam lempeng samudra yang karakteristiknya itu, karakteristik batuannya itu homogen, ductile atau elastik ya. Sehingga begitu terjadi gempa, melepaskan guncangan yang besar, kemudian hilang begitu saja. Dan sampai sekarang kita hanya mencatat 1 kali gempa susulan. Ya, jadi gempa sebesar ini hanya 1 susulan. Bayangkan seperti gempa patahan aktif di daratan ya, bahkan juga patahan aktif di Laut Jawa kemarin itu di Bawean atau di Cianjur, itu banyak sekali susulan. Ini hanya 1 saja. Ini menjadi menarik terkait dengan karakteristik gempa intraslab, Mas. Tidak ada gempa susulan jika dibandingkan dengan gempa dengan kekuatan sama, namun ini efeknya jauh lebih besar begitu ya, lebih melebar, lebih destruktif, namun juga langsung hilang gitu, cepat hilang. Ya, ini karakteristik gempa intraslab itu, Mas, gempa dalam lempeng. Baik, lalu apakah ini memang sudah dalam pengamatan BMKG sebelumnya, apakah akan terjadi pada masa sekian begitu? Ya, fenomena ini sudah beberapa kali terjadi, Mas, seperti tahun 2022 di selatan Malang, Jawa Timur, kemudian beberapa kali terjadi di selatan Pandeglang, kemudian juga pernah terjadi gempa besar pada tahun 2009 di Padang Pariaman yang merusak saat itu. Ini adalah jenis-jenis gempa intraslab yang memang patut diwaspadai karena ground motion atau spektrum guncangan, radiasi guncangan yang dilepaskan itu berkekuatan besar dan berdampak luas, Mas. Ini memang patut diwaspadai karena gempa-gempa ini terjadi di bawah lempeng ya. Kadang kita terlalu fokus ke megatrust, tetapi lupa bahwa di bawahnya itu juga ada sumber gempa yang memiliki karakteristik sangat dahsyat ini, Mas. Oke, baik. Berarti sebenarnya ada beberapa wilayah juga harus diwaspadai di bawah lempeng yang di bawahnya lagi itu yang justru malah lebih destruktif. Lalu kalau dari pengamatan BMKG sendiri, Pak Daryono, ada wilayah mana saja yang memiliki karakteristik nantinya berpotensi punya gempa yang mirip dengan gempa yang tadi Anda sebutkan tadi? Ya, kalau kita melihat sumber gempa ini berada di bawah megatrust, maka setiap gempa yang bersumber di lempeng yang tersubduksi atau menunjam ke bawah lempeng lain itu ada potensi itu, baik itu di
barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Sumba, kemudian utara Papua, kemudian Laut Maluku, utara Sulawesi, itu memiliki potensi gempa intrastop seperti ini, Mas. Dan bahkan di Banda pun juga masih sering terjadi ini, Mas. Hanya karena dalam, dia mengalami atenuasi energi yang mana dampak di permukaan itu sudah mengecil, Mas. Tapi kalau kekuatannya besar, ini sangat merusak seperti yang terjadi di Padang tahun 2009. Gempa ini berkekuatan 7,7 dan dampaknya sangat merusak dan mematikan. Baik, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri ada banyak wilayah yang berpotensi terjadi seperti ini di bagian barat Sumatera, selatan Bali, utara Sulawesi, dan di bawah Bali begitu ya, Pak Daryono. Lalu Pak Daryono, ini kan dalam beberapa waktu terakhir memang ada banyak aktivitas vulkanis di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Gunung Ruang di Sulawesi Utara ataupun Gunung Marapi di Sumatera Barat. Ini kan kalau biasanya ada orang suka mengait-ngaitkan ada banyak gempa, lalu ada banyak aktivitas vulkanis. Lalu apakah ini memang sebenarnya berhubungan begitu atau ini sesuatu yang berbeda begitu? Jadi satu keluarga tapi beda orang, Mas. Jadi seperti itu. Jadi dinamika tektonik Indonesia itu bisa memicu terjadinya aktivitas vulkanisme, tapi juga bisa memicu terjadinya cross tektonik ya. Karena kalau gempa vulkanik itu dipicu oleh material vulkanik yang memaksa menerobos keluar melalui jalurnya atau magma atau melalui konduitnya, itu bisa menimbulkan rekan-rekahan di dinding gunung yang itu bisa di dinding dalam pintu keluar magma itu bisa menimbulkan gempa-gempa, tremor-tremor yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kalau gempa tektonik memang bagian lempeng tektoniknya itu mengalami patah dan bergeser tiba-tiba dan itu memancarkan gelombang gempa yang tentu saja karakteristik gempa tektonik itu lebih kuat dan bisa destruktif, Mas. Kalau gempa vulkanik hanya di sekitar gunung itu saja, Mas, dan jarang menimbulkan kerusakan kecuali memang gempa tektonik yang berkekuatan relatif besar, Mas. Baik, jadi secara dampak, secara damage-nya ini lebih besar di gempa tektonik daripada gempa vulkanis begitu, karena lebih bisa merata, bisa melebar seperti yang terjadi kemarin di Garut, meskipun memang tidak terlalu banyak menimbulkan kerusakan berarti, tapi cakupannya luas hingga terasa hingga ke Jakarta, begitu ya Pak Daryono. Baik, Pak Daryono, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah Anda berikan. Ini pelajaran baru, gempanya cukup menarik karena memang besar tapi langsung hilang begitu ya. Dan juga tadi Anda menyebut ini juga satu keluarga sebenarnya dengan vulkanis, namun beda orang dan beda karakteristik begitu. Terima kasih Pak Daryono sudah bersama kami di CNN Indonesia News Hour pada hari Minggu ini. Kita akan nanti kalau ada sesuatu kami akan update kembali. Terima kasih banyak Pak Daryono.